Halo teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas tentang notasi jumlah dan notasi kali. Tapi kita akan lebih fokus membahas tentang notasi jumlah atau notasi sigma. Jadi notasi jumlah ini, simbolnya ini dan dibaca sigma. Berarti notasi sigma. Sedangkan notasi kali, simbolnya seperti ini. Oke, ini lurus, dibaca pi. Oke, apa itu notasi jumlah? Jumlahan bilangan-bilangan yang teratur dapat ditulis lebih singkat dengan menggunakan notasi sigma atau notasi jumlah. Sedangkan notasi pi atau notasi kali adalah kalian atau perkalian bilangan-bilangan yang teratur dapat ditulis lebih singkat menggunakan notasi pi. Sekarang kita bahas dulu definisinya secara simbol antara notasi jumlah dan notasi kali. Definisinya secara matematika. Yang pertama, notasi jumlah. Sigma. Nah, sigma ini menunjukkan notasi jumlah. Misalnya I sama dengan 1, ini variabel I sama dengan 1 sampai R dari XI sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus XR. Oke. I sama dengan 1 disebut batas bawah, sedangkan R disebut batas atas. Oke. Ini X1. Nah, artinya teman-teman, sigma ini berlaku untuk penjumlahan. XI, kita mengganti I dengan 1, 2, 3, seterusnya sampai R. R-nya adalah batas atas. Maka X1 plus X2 plus X3 plus X4, misalnya R-nya di sini 5, maka plus atau dijumlahkan sampai X5. Tapi kalau X-nya ini misalnya hanya X3, R-nya ini hanya 3, maka XI ini kita ganti dengan X1 plus X2 plus X3. Misalnya R-nya sampai 10, maka X1 plus X2 plus X3 plus X4 sampai X10. Oke. Kemudian, variabel I ini bisa kita ganti dengan J, maka di sini jadi XJ. Oke. Kemudian, untuk notasi pi, kita singgung sedikit. Oke. Pi dari I sama dengan 1, variabel I sama dengan 1 sampai P, Y, I. Nah, kalau YI, di sini I. Kalau misalnya di sini K, maka YK sama dengan Y1 kali Y2 kali Y3 kali YP. Ini perkalian karena pi itu untuk notasi kali. Nah, sama dengan notasi sigma, I sama dengan 1 menunjukkan batas bawah, sedangkan P menunjukkan batas atas. Artinya dikalikan, dikalikan dari 1 sampai P. Misalnya P-nya di sini 5, maka Y1 kali Y2 kali Y3 sampai perkalian Y5. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari notasi sigma. Oke, sebelum kita membahas contoh-contoh soal tentang notasi sigma, kita bahas dulu tentang sifat-sifat dari notasi sigma. Sifat yang pertama,
Di sini kita menggunakan variabel K, dan sebelah sana ada yang menggunakan variabel I untuk batas bawahnya. Ini batas bawah, kemudian N-nya batas atas. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari K, maka 1 plus 2 plus 3 plus N. 1, 2, 3 sampai N, dijumlahkan semuanya. Oke? Atau kita bisa tuliskan sigma K sama dengan 1 sampai N dari K, N kuadrat plus N per 2. Atau, kalau teman-teman ingin menuliskan dengan bentuk lain, bisa setengah kali N plus 1. Setengah dikali N dikali N plus 1. Sifat yang kedua, oke, sigma K sama dengan 1 sampai N dari 2K dikurang 1 sama dengan 1 plus 3. Nah, berarti mulai dari 1 plus 3 plus 5 plus 2N dikurang 1. Nah, kalau misalnya kita masukkan K-nya misalnya 4, maka kita ganti 2K, 2 dikali 4 dikurang 1, nah, 3. Kalau K-nya 5, kalau K-nya, tadi kita masukkan K-nya 4, 2 dikali 4, 8, dikurang 1, 7. Di sini 7. Oke, semua jaraknya adalah 2. Kalau K-nya 2, 2 dikali 2, 4 dikurang 1, 3. 2 dikali 5 dikurang 1, 9. Oke, sampai N. Sifat yang ketiga, yang ini, sigma K sama dengan 1 sampai N dari CK, ini sama dengan C dikali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K. C ini adalah suatu konstanta. Suatu konstanta. Sifat yang keempat. Nah, ini variabelnya I. Sigma I sama dengan 1 sampai NAI plus sigma I sama dengan 1 sampai NBI. Maka AI-nya dengan BI-nya bisa kita kurung dan dijumlahkan. Kemudian kita kalikan dengan sigmanya. And the last one, sifat yang terakhir. Sigma I sama dengan 1 sampai N kali D, dari D. Ini sama dengan N dikali D. Oke, misalnya contoh untuk sifat yang kelima, sigma. Misalnya kita variabelnya K sama dengan 1 sampai 7, 3, dari 3, maka 3 dikali 7 sama dengan 21. Pokoknya, batas bawahnya 1. Nah, misalnya 1 sampai 6, di sini 4, maka 6 dikali 4. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soal tentang notasi sigma. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Ada 7 contoh soal. Soal yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari I. Oke, maka I-nya kita ganti dengan sigma. Beda dengan pi. Kalau sigma untuk penjumlahan, maka I-nya 1 plus 2 plus 3 plus 4. Oke. I sama dengan 1 batas bawah, 4-nya batas atas, maka ganti I ini dengan 1 plus 2 plus 3 dan terakhir plus 4. Oke. Maka 6 plus 4 10. Lanjut soal yang kedua. Sigma K sama dengan 1 sampai 5 3. Maka oke, kita ulang soal yang kedua. Sigma K sama dengan 1 sampai 5, 3, dari 3, maka ini 5 dikali 3, 15. Oke, 15. Atau 1 sampai 5, maka 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 sama dengan 15. Oke, langsungnya secara cepatnya teman-teman. 5 dikali 3, 15. Sifat yang ketiga, sigma T sama dengan 1 sampai 3 dari T pangkat 2, maka T-nya diganti dengan 1 dikuadratkan plus 2 dikuadratkan plus 3 dikuadratkan. Oke, karena batas atasnya sampai 3, maka 1
plus 4 plus 9. 10 plus 4, 14. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Sigma I sama dengan 3 sampai 5 dari I. Maka 3 plus 4 plus 5. Oke, teman-teman perhatikan kalau misalnya di sini I, di sini juga I, di sini T, di sini juga T. Kalau misalnya I juga. Oke. 3 tambah 4 tambah 5, 12. Soal yang kelima. Sigma T sama dengan 4 sampai 6, 2T dikurang 1. Maka teman-teman ganti T-nya dengan 4, kemudian dijumlahkan lagi, ganti T dengan 5. Kita bikin 2 dikali 4 dikurang 1, plus 2 dikali 5 dikurang 1, plus 2 dikali 6 dikurang 1. Teman-teman bisa langsung cari isinya. Maka 8 dikurang 1 plus 10 kurang 1 plus 12 kurang 1. Contoh soal yang ke-6. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 6I. Nah, ini sesuai sifat sebelumnya. 6 ini adalah konstanta. Maka kita bisa letakkan di depan dikali sigma I sama dengan 1 I sampai 3. Oke, sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I. Oke, yang ini sama dengan contoh yang nomor 1. Dan yang terakhir, ini dan contoh yang ketujuh, notasi kali. Maka Pi, K sama dengan 1 sampai 4 dari K, maka 1 kali 2 kali 3 kali 4. Oke, kita bahas contoh yang lain. Oke, soal selanjutnya. Nyatakan penjumlahan berikut dengan notasi sigma. Berarti kita akan bikin penjumlahan ini dengan bentuk notasi sigma agar lebih singkat. Maka teman-teman mencari pola yang berlaku untuk masing-masing bilangan sehingga kita dapat menentukan batas bawahnya, batas atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, maka pasti batas atasnya 5. Nah, begitu juga yang nomor 2. Kita selesaikan yang nomor 1 dulu. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Maka 2 ini sama dengan 2 kali 1 plus 2 kali 2, 4, plus 2 kali 3, 6, plus 2 dikali 8, 4, plus 2 dikali 5, 10. Oke, maka 2 kita keluarkan. 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 2 dikali 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, maka teman-teman bisa tuliskan dalam notasi sigma. Kita misalkan variabelnya K. Variabel K dari 1 sampai 5, 2K. Oke, maka K-nya diganti dengan 1, 2 dikali 1, plus 2 dikali 2, kemudian K-nya 3, maka ganti 2 dikali 3, plus saat K-nya 4, 2 dikali 4, dan yang terakhir K-nya 5, maka 2 dikali 5, 10. Dijumlahkan semuanya, maka ini bentuk penjumlahannya. Oke, soal, batas atasnya adalah 5. Soal yang kedua, 2 plus 7 plus 12 plus 17 plus 22 tambah 27 tambah 32 tambah 37. Nah, maka teman-teman kita harus mencari polanya agar bisa dibentuk menjadi sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka batas atasnya sama dengan 8. Oke, 2 ini
7, 12, 17. 2, 5 dikurang 3. 2 plus Oke, ini 5 dikurang 3 plus 7, 5 dikurang 2. Plus 7 berarti 10 dikurang 2. 7, plus 12, 15 dikurang 2. 17, 20, dikurang 3, kurang 3, 20 dikurang 3, plus 20 dikurang 3, 17, 25 dikurang 3, 22, plus 30 dikurang 3, 27, plus 35 dikurang 3, 32, plus yang terakhir, yang 37, 40 dikurang 3. Oke, 5 sama dengan 5 dikali 1 dikurang 3, plus 5 dikali 2 dikurang 3, oke, plus 15 ini, 5 dikali 3, 15 dikurang 3, plus 20, 5 dikali 4 dikurang 3, plus 25, 5 dikali 5 dikurang 3, plus 5 dikali 6 dikurang 3, ini untuk yang 30, plus 5 dikali 7 dikurang 3, untuk yang ini, and the last one, 5 dikali 8 dikurang 3. Maka, kita bisa tuliskan menggunakan notasi sigma. Sigma jelas dari 1 sampai 8, maka misalnya variabelnya adalah K, sama dengan 1 sampai 8 dari 5 dikali 1 dikurang 3, maka 5 kali I kurang 3. 5 dikali K kurang 3, karena kita pakai variabel yang K. 5 dikali K dikurang 3. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, ini soal yang terakhir. Kita akan menghitung 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 45. Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan notasi sigma atau notasi jumlah. Nah, menghitung satu-satu pasti akan membutuhkan banyak waktu. Maka 3 dikali 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 dikali 15, 45. Oke, 1 dikali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 dikali 3, 12, 15 dikali 3, 45. Maka, ini sama dengan 3 dikali sigma. Nah, kita menggunakan notasi sigma. K-nya dari, kita pakai variabel K. K-nya dari 1, K sama dengan 1 sampai 15. Oke, ini teman-teman. 1 sampai 15, K. Dari K. Oke. Nah, maka 3 dikali ini bisa kita gunakan sifat yang telah kita bahas. Sigma K sama dengan 1 sampai N. K sama dengan N kuadrat plus N per 2 atau setengah kali N plus 1. N-nya di situ 15. Sehingga ini N-nya. Sehingga 3 dikali 15 dikuadratkan. Kita pakai yang sifat yang pertama. 15 dikuadratkan plus 15 per 2. Oke, sama dengan 3. Teman-teman cari perkaliannya, diperoleh 360. Oke, jangan lupa share videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.